Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada-Nya. Mari kita berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepada-Nya. Kiranya halik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk memberkati dan melayani Dia. Mari kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Mari kita berdoa. Di hari Minggu, di tanggal 10 Januari ini, inilah kami ya Tuhan yang mau berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami lagi dianugerahkan kesempatan menikmati kehidupan di hari ini. Untuk itu kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan di pagi hari ini, ketika kami berada di rumah gereja dalam satu keyakinan iman beribadah kepadamu, dan kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. PKJ nomor 2. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaan
dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia dan yang rela mengorbankan nyawa untuk menjadi tebusan bagi kami umat manusia. Bahkan yang rela mengorbankan tubuhmu untuk dirajam, memperlihatkan bahwa betapa besar kasih anugerah dan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Engkau telah lebih dahulu mengampuni kesalahan dan dosa kami. Untuk itu ya Tuhan, kami sebagai manusia ciptaan-Mu harus menyadari, harus memahami tentang kepelbagaian kehidupan ini, agar supaya kami melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan dalam kesempatan ini ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, menyadari dan mengakui atas setiap kesalahan yang kami lakukan kepada-Mu Tuhan, perbuatan-perbuatan kami yang mungkin tidak dilihat oleh manusia, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Baik kami sebagai anak-anak muda, dalam perbuatan kami dan sikap kami yang bercela di hadapan Tuhan, ampuni dan kasihani kami Tuhan. Dan sebagai orang tua, suami istri, perbuatan-perbuatan yang bercela terhadap sesama kami, istri suami kepada anak-anak kami, ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami. Kami percaya pengampunan yang daripada-Mu menjadi bagian kehidupan kami selalu, agar dalam perjalanan kehidupan kami ini, kami terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu dengan mengasihi sesama, mengampuni sesama, bahkan terlebih melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. NNBT nomor 10, ya Tuhan yang kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia.
yang ku perlukan selamanya. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. NNBT nomor 24, kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Saudara-saudara, diundang kita berdiri. Mari kita bersama berbalas-balasan mengungkapkan puji-pujian. Sekarang ini memuliakan Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Engkau Allah kami yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi juga yang telah menjadi firman di dalam kehidupan kami, mewujud nyatakan kasih dan kemurahan Tuhan, tetapi juga terang surgawi dalam kebenaran firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Sejatinya kami wajib melakukan kehendak firman-Mu di dalam hidup ini, agar supaya perjalanan kehidupan kami, langkah kaki kami tertuju kepadamu Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami pun hendak membaca dan merenungkan firman-Mu.
Kami percaya Roh Kudus Tuhan Allah terus menguatkan dan memampukan kami. Dan dalam kesempatan ini juga kami memohon kepadamu Tuhan, anugerahkan kami hikmat dan kemampuan, agar kami mampu mengerti, mampu memahami firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami ini, baik yang muda maupun yang tua. Dan kami percaya Tuhan menguasai pribadi-pribadi kami untuk bersama belajar memahami kebenaran firman Tuhan di kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Amsal pasal 6. Kita membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Di dalam Amsal pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Bagian firman Tuhan ini, kaum pria membaca ayat yang ganjil, kaum wanita membaca ayat yang genap. Dengan perikop berbagai-bagai nasihat. Kita mulai. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada pemikat. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat Tuhan, sekali lagi diundang kita berdiri. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. NKB nomor 72, nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang
bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami meyakini dan percaya bahwa Tuhanlah yang terus menyertai, menuntun kehidupan kami, sehingga kami ada di kesempatan ini, di tahun yang baru, di lembaran ke-10, menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan, dan menikmati anugerah kasih sayang Tuhan Allah lewat kesehatan, lewat nafas hidup yang Engkau karuniakan berikan bagi kami di perjalanan kehidupan kami ini. Yang kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Itu keyakinan kami. Dan dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, kami yang taat dan setia kepadamu, dan juga yang tidak taat dan setia, kehidupan kami terus diproses oleh Tuhan, menjalani kepelbagaian kehidupan ini, agar kami kuat di dalam Tuhan, agar kami mencintai Tuhan, agar kami mengasihi Tuhan, dan melihat akan kuasa-Mu yang ajaib itu berproses di dalam kehidupan kami, menumbuh kembangkan iman percaya kami, tetapi juga lebih mendewasakan kehidupan kami, agar dalam perjalanan kehidupan kami ini, kami benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kesukacitaan, di tengah-tengah pencobaan di dalam hidup ini. Maka kami percaya kalau Tuhan akan terus menguatkan kami, kalau Tuhan terus akan memampukan kami menjalani hidup ini bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan cintai, dalam pekerjaan kami dan dalam tugas pelayanan kami. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu Gemim Baitul Girian di perjalanan kehidupan mereka, di tahun-tahun hidup yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Mereka boleh menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan. Mereka boleh menikmati sehat, mereka boleh menikmati nafas kehidupan. Percaya dan meyakini bahwa mereka terus mengucap syukur kepadamu Tuhan, tetapi juga melihat setiap berkat yang ada di dalam kehidupan mereka, itu semua pemberian dan anugerah Tuhan. Maka sejatinya harus tahu membalas segala kebaikan yang Tuhan limpah ruahkan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Maka kami percaya Tuhan, mereka terus memberi tubuh jiwa mereka sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan terus memampukan mereka untuk menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kerja, setiap pelayanan, upaya usaha mereka untuk terus bertahan di muka bumi ini dengan mencari makan dan minum setiap mata pencaharian dari jemaat-Mu ini Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu berkat, agar apa yang mereka nikmati, mereka pakai, mereka makan, itu semua mereka syukuri pemberian dari Tuhan. Dan anugerahkan selalu kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Kami percaya Tuhan menolong tiap-tiap keluarga di setiap upaya usaha mereka, bahkan mereka yang sedang dan sementara bergumul dengan kehidupan mereka pribadi, keluarga,
pergumulan-pergumulan yang tak dapat hamba-Mu sebutkan satu persatu. Tuhan lebih mengetahui dan mengenal pergumulan yang mereka hadapi di pribadi, keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan. Kami percaya Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang terus akan menguatkan dan memampukan umat-Mu untuk tetap terus taat dan setia, tidak berpaling daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan terus beri jalan bagi kami. Dengan kedewasaan iman, kami boleh menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan jemaat-Mu Gemim Baitul Girian, agar supaya mereka terus kuat di dalam Tuhan, punya damai, punya sukacita, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan dengan penuh tantangan ini. Dan ketika mereka berada dalam keadaan sukacita, hamba-Mu percaya damai sejahtera dari Tuhan Allah terus menjadi bagian kehidupan mereka, dan sukacita ini tidak menjadi sia-sia, boleh menjadi berkat di dalam keluarga, menjadi berkat bagi sesama manusia. Kami percaya Tuhan menolong, menguatkan kami di tengah sukacita dan pergumulan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dalam kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di rumah sakit, dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan yang sedang beribadah saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa dan jamahan tangan kasih-Mu menuntun dan memulihkan mereka, tetapi juga menjamah sakit yang mereka alami saat ini. Bahkan kami bersatu hati mendoakan bagi keluarga Gigir Pondete, di dalamnya Ibu Ani Pondete, yang saat ini sedang dan sementara dirawat di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Tuhan, Engkau penuh dengan kuasa, penuh dengan keajaiban. Kami percaya Tuhan jamah dan pulihkan dia, dan biarlah dia boleh dikuatkan, disehatkan kembali bersama dengan orang-orang yang dia kasihi dan cintai. Bahkan tidak dapat hamba-Mu sebutkan satu persatu jemaat-Mu yang berada di rumah sakit, yang mungkin berada di rumah sakit. Hamba percaya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Perjalanan kehidupan kami di awal tahun ini kami taruh dalam tangan kasih Tuhan Allah, sambil terus kami percaya dan meyakini bahwa Tuhan akan meluputkan kami dari mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kiranya kami terus dikuatkan iman kami, tetapi juga rasa syukur kami lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi bagi dunia ini, bahkan yang kami alami di negara kami yang tercinta ini. Kami percaya Tuhan menolong kami dan menguatkan kami untuk tetap terus bertahan di dalam dunia ini, menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Ya Bapa yang ada dalam sorga, di kesempatan ini kami pun bersatu hati mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami, memberkati pemerintah sebagai hamba Allah, dikuatkan, dimampukan kehidupan mereka, agar mereka mampu menjadi hamba Allah yang benar-benar bertanggung jawab bagi kami sebagai masyarakat. Kami percaya juga mereka-mereka yang terus menguatkan fondasi bangsa dan negara ini, TNI, Polri, bahkan tenaga medis dan semua yang berada di garda terdepan, biarlah mereka terus pun dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan dimanapun mereka berada. Dan kami percaya kami sebagai masyarakat terus menciptakan kedamaian, keamanan, tetapi juga bertoleransi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam pelayanan ini Engkau kiranya memberkati Kantoria, pemandu LCD, bahkan pelayan khusus yang boleh mengambil bagian, penyelenggara yang ada. Dan ketika pun sebentar kami hendak memberi persembahan, Tuhan berkati dan kuduskan persembahan yang dibawa sebentar. Biarlah berkat kemurahan, anugerah kasih sayang Tuhan Allah menjadi bagian kehidupan kami,
dengan Tuhan kiranya mencukup-cukupkan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan menguduskan berkat-Mu ini dan juga berkat-berkat yang diberikan oleh keluarga demi keluarga. Sampul-sampul syukur diberkati oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan balas berkat bagi mereka yang telah memberikan sebentar, yang akan memberikan persembahan dan juga sampul syukur. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, ini ucapan syukur kami, ini sembahyang kami kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa dan permohonan kami ini. Sambil kami percaya Tuhan terus menguatkan kami dimanapun kami pergi dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami, kami berdoa dan berseru kepadamu. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di kesempatan ini, diberi kesempatan keluarga Baware Bawenti untuk membawakan puji-pujian. Keluarga yang berduka cita atas meninggalnya orang tua, mama, oma, adik, saudara, Ibu Dalim Bawenti. Sambil terus memakai masker. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan sebagai pemberi kehidupan di dalam hidup ini, karena kita menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Anugerah dan berkat Tuhan ini tidak diberikan oleh orang lain. Anugerah dan berkat ini hanya diberikan Tuhan kepada saya dan saudara-saudara. Artinya manusia menginginkan hidup lebih lama di dunia ini, dan kembali Tuhan memberikan kepada saya dan saudara-saudara
kesempatan untuk menikmati hidup di hari yang baru ini, di tanggal 10 Januari. Yang dalam perjalanan kehidupan ini memang semua kita memahami dan menyadari bahwa hidup ini adalah rahasia. Sebentar, esok dan seterusnya tidak ada yang dapat mengetahui. Siapapun dia, sekalipun orang yang terpandai dikatakan di dunia ini, dia tidak mampu atau tidak dapat memprediksi perjalanan kehidupan ke depan. Karena semua ada di dalam tangan Tuhan. Dan di dalam perjalanan kehidupan ini kita sejatinya atau pada dasarnya manusia ingin bertahan di muka bumi ini agar kehidupannya tetap terus berlanjut bersama dengan keluarga, anak cucu yang ada. Mengapa manusia ingin bertahan di dunia ini? Karena sejatinya dia mengasihi istri, suami, anak-anak. Dia mengasihi saudara-saudaranya, bahkan dia mengasihi sesamanya. Bahkan pun manusia ingin bertahan di dunia ini karena dia punya tujuan di dunia ini, karena dia punya maksud di dunia ini. Sehingga saudara-saudara, bekerja atau tidak bekerja, kita harus makan dan minum. Manusia yang tidak bekerja, dia membutuhkan makanan dan minuman. Manusia yang bekerja, dia membutuhkan makanan dan minuman. Sehingga dalam kepelbagaian kehidupan ini, berkat yang kita pahami bersama, yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, itu berkat dari Tuhan. Untuk pakaian, untuk hal-hal yang lain, itu semua telah ada dalam pengaturan Tuhan Allah. Dan kalau melihat di tahun yang lalu, 2020, tanggal 25 Desember, orang yang nak beribadah sama-sama di gereja. Ya mungkin ada yang sebeli baju baru, yang memang mau pakai di tanggal 25, yang nak pakai di tanggal 25. Tetapi saudara-saudara bukan hanya berbicara tentang lahiria, tetapi bagaimana mau berbicara tentang orang pebatin ini, bahwa orang yang nak beribadah sama-sama kan di tanggal 25. Satu hal yang orang rindu-rindukan. Bahkan juga ada beberapa jemaat yang bilang, "Kenapa pendeta? Orangnya nak beribadah di tanggal 25." Telah menjadi aturan bersama baik pemerintah dan gereja tentang pandemi ini. Karena bukan lebih kurang, lebih tak tambah. Bahkan bukan jadi zona merah, kata orang bilang, sudah jadi zona hitam. Atau sudah jadi zona abu-abu. Pokoknya dalam perjalanan kehidupan ini, saudara-saudara, yang orang tidak pahami di tahun 2020 akan ada virus COVID-19, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi masih sedang dan terus berlanjut di tahun 2021 ini, menyebabkan begitu banyak mereka yang kehilangan pekerjaan, menyebabkan mereka yang di PHK, menyebabkan dampak-dampak tentang hal-hal sosial, tetapi juga dampak-dampak tentang hal makan dan minum. Sehingga saya baca-baca di internet, tahun 2020 itu angka perceraian tinggi kata. Dan angka pemukulan terhadap suami terhadap istri banyak. Karena apa saudara-saudara? Dampak ekonomi. Pendeta pikir-pikir, memang kalau itu laki-laki pempukul bukan karena ekonomi, memang tangan gatal, pempukul begitu. Begitulah itu istri. Memang tu istri sama dengan harimau di rumah, karena corona memang begitu itu model. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi saudara-saudara, ini hal yang serius di dalam kehidupan ini. Virus COVID-19 ini memberi dampak yang luar biasa bagi saya dan saudara-saudara. Kembali mau diingatkan, orang memakai masker, orang menjaga jarak, tetapi juga orang harus menjaga iman dan imun. Nah, ketika kita memahami pembacaan firman Tuhan di kesempatan ini, di dalam perjanjian lama, di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11, telah diingat-ingatkan kepada
umat yang ada pada waktu itu di Israel di zaman Perjanjian Lama ketika mereka akan dibuang ke tanah pembuangan. Salomo kan sebelum pembuangan. Sehingga Salomo mau mengatakan ini kepada umatnya, berbagai-bagai nasihat agar supaya mereka memahami tentang nasihat ini. Berbagai-bagai nasihat agar supaya mereka melakukan nasihat ini. Karena memang saudara-saudara, di dalam Alkitab berbicara tentang banyak hal. Bukan hanya berbicara tentang pergumulan hidup. Bukan hanya berbicara tentang sukacita. Bukan hanya berbicara tentang pribadi saya dan saudara-saudara, keluarga, tetapi juga berbicara tentang bagaimana etos kerja, tentang bagaimana perilaku manusia itu untuk bekerja. Memang di Perjanjian Lama ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menyuruh manusia untuk mengusahakan alam semesta itu. Kata mengusahakan ini disebut dengan kata manusia harus bekerja. Manusia harus mencari makanan dan minuman. Manusia harus berupaya. Manusia harus menunjukkan semangatnya, kemampuannya, tetapi juga akal yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga berbeda dari ciptaan yang lain. Nah, hendak mau mengatakan kepada kita dengan maksud firman Tuhan saat ini di dalam Amsal tentang berbagai-bagai nasihat seorang raja yang bernama Salomo. Dia melihat bahwa perilaku umatnya pada waktu itu perilaku yang hanya hidup bermalas-malasan, perilaku yang hanya hidup mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga ayat yang pertama dia berkata, "Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain." Di dalam latar belakang pembacaan ini secara singkat, hukum dalam kitab Imamat melarang meminjamkan uang. Atau kita di tahun ini semusi mau beli rumah, atau kita di tahun ini semusi ada pekerjaan. Itu orang visi dan misi dari setiap manusia, harapan dan kerinduan. Ya, bersyukur mereka-mereka yang telah memiliki pekerjaan tetap, memiliki penghidupan, dan bersyukur mereka yang melakukan usaha bisnis mereka dengan tekun dan setia. Tetapi bukan tidak sedikit mereka yang bermalas-malasan tentang kehidupan ini. Sehingga saudara-saudara, ayat 9 dia berkata, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Jadi firman Tuhan mau mengingatkan hari ini kepada kita semua, kepada anak-anak muda, kepada orang tua, bahwa saudara-saudara, bekerja atau tidak bekerja, kita harus makan dan minum. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Bukan cuma berdoa, mesti juga bekerja. Bukan cuma bekerja, mesti juga berdoa. Karena setiap apa yang kita nikmati dalam kehidupan ini adalah berkat yang telah Tuhan sediakan. Sehingga ada yang bilang, "Kang, hele burung di udara Tuhan semakang." Kok apalagi itu orang manusia. Banyak juga yang manusia berpikir seperti burung di udara. Oh, burung kok Tuhan semakang, masa orang Tuhannya mau semakang. Kontorannya nak mau berupaya, nak mau berusaha. Hari ini firman Tuhan memberi semangat kepada kita semua agar kita memahami dalam perjalanan kehidupan ini kita dikuatkan oleh Tuhan. Ada firman Tuhan yang bukan cuma berbicara tentang pergumulan, bukan cuma berbicara tentang sukacita, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita berjuang, kita bertahan di dalam dunia ini untuk makan dan minum. Sehingga saudara-saudara, setiap orang bisa menjadi sukses. Orang miskin menjadi sukses itu ada. Dan juga orang yang dikatakan jelek menjadi sukses itu ada. Bahkan orang yang cacat menjadi sukses itu ada. Cuma yang nyenak pernah orang lihat orang malas jadi sukses. Dan memahami perjalanan kehidupan ini, saudara-saudara,
Harus dipahami bahwa berkat itu dari Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara-saudara, dan harus kita pertanggungjawabkan berkat itu di dalam kehidupan ini, agar supaya kita menikmati kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Tuhan tidak membenci orang malas, tetapi Tuhan mengizinkan orang rajin untuk mengambil berkat dari orang malas. Sehingga saudara-saudara, mari kita memahami kehidupan ini agar supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Pendeta Lia yang hadir beribadah saat ini, si banyak keluarga-keluarga atau pribadi yang produktif. Kalau pribadi yang produktif dominan dari umur 20 sampai umur 40, 45. Banyak juga di umur-umur belasan so produktif, so tahu bekerja, so tahu mencari nafkah sendiri, bahkan juga dia telah hidup dari penghasilannya. Orang kata mau berharap kamari patut orang tua yang so lanjut usia Kang, so agak susah. Tetapi juga ada anak yang kepala batu. Orang tua soalnya ada apa-apa so lanjut usia, bahkan so pensiun meminta ini dan itu, padahal dia bisa bekerja, dia bisa berupaya dan berusaha. Masalah itu orang tua mau bilang anak belajar pesemut, so lihat sana tu bivi merah dan bivi hitam. Dorang mengumpulkan makanan pada waktunya. Maka kita percaya saudara-saudara, kita tetap terus hidup sebagai manusia yang berakal, manusia yang berhikmat, agar supaya pelajaran-pelajaran penting di dalam hidup ini kita pahami dan kita mengerti dan kita bertanggung jawab di dalamnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan DSL nomor 176 musim penuaian. Selaku orang pengetam yang rajin kami himpunkan gandum dan bawa masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus, dan Yesus pun kupujikan yang Tuhannya penuaian, yang berilah berkat bahkan pun yang matilah sepri gandum. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengatam. Maju dengan nama Tuhanmu, dan kami pun mengumpul terus dan ingat kata penebus, bekerja dengan rajin dan sabar sebab penyuan besar, dan kurang orang bekerja. Hai lihat habis putihlah, pergi kepada bandangku, bekerja dengan rajinmu. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengatam. Maju dengan nama Tuhanmu. Selaku orang pengetam yang rajin kami himpunkan gandum dan bawa masuk terus ke
berikan, yang Tuhannya penuh ayan, yang berilah berkat bahkan pun yang matilah sepri gandum. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengatam. Maju dengan nama Tuhanmu. Dan kami pun mengumpul terus dan ingat kata penebus, bekerja dengan rajin dan sabar sebab penuhan besar, dan kurang orang bekerja. Hai, lihat habis putihlah, pergi kepada bendangku, bekerja dengan rajinmu. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengatam. Maju dengan nama Tuhanmu. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengatam. Maju dengan nama Tuhanmu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan, menjadi penguatan bagi kami, tetapi juga membuka hati dan pikiran kami sebagai ciptaan-Mu, sebagai umat-Mu. Kami menyadari setiap bentuk berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami, itu harus kami pertanggungjawabkan di dalam hidup ini. Maka biarlah kami sebagai umat-Mu, setiap berkat dan kemurahan Tuhan, kami mampu bertanggung jawab, melakukannya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi juga kami percaya Tuhan, bahwa kemurahan dan kasih sayang Tuhan Allah terus menjadi bagian hidup kami. Berkatilah masa depan anak-anak kami, berkatilah orang tua kami yang sudah lanjut usia, anugerahkan sehat kuat bagi mereka, anugerahkan kemampuan, dan kami percaya Tuhan menolong kami semua. Dan Tuhan kiranya balas berkat bagi keluarga-keluarga yang telah memberikan bantuan bagi gereja-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kasih sayang Tuhan Allah
terus menjadi bagian kehidupan dari keluarga mereka masing-masing. Dan biarlah penyertaan Tuhan Allah terus mereka nikmati di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan balas berkat yang melimpah bagi mereka. Ini kami yang bersyukur oleh karena Engkau menuntun peribadatan kami di pagi hari sampai siang hari ini dengan sempurna, dengan Tuhan menganugerahkan kami kemampuan dan hikmat selalu. Dan kami percaya Tuhan menolong kami untuk melakukan tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kehidupan kami Bapa, kami taruh dalam tangan kasih-Mu hari ini, esok, dan seterusnya. Ini doa kami, dan doa ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita menutup ibadah ini, diundang kita semua berdiri. Klik nomor 285, sehati sekerja. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sekerja. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman, angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah telah selesai. Silakan kita duduk, kita saat teduh sejenak. Kemudian kita mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti warta jemaat Minggu 10 Januari 2021. Didahului dengan kami mengundang keluarga Ladikambe dari kolom 7 untuk boleh tampil di depan.
keluarga besar Ladi Kambei, Om Edi, istri, anak-anak kalau ada, dampingi di oleh mana Yesus. keluarga Ladi Kambei telah memberikan mesin fotokopi M3660 plus kabel USB seharga Rp15.245.000 yang akan diserahkan. Barangnya sudah di depan, ya, diserahkan kepada Badan Pekerja. Pegang John, tolong fotokopi, tolong difoto. Fotokopi ini diperuntukkan untuk memudahkan fotokopi yang sering dibuat oleh gereja, bukan untuk umum. Jadi jangan so tahu orang gereja Gemim so ada Baitul so ada fotokopi, kong semua orang semua datang berfotokopi di sini. Untuk itu kami mohon maaf. Fotokopi ini diperuntukkan untuk kegiatan pelayanan yang berada di gereja Masih Injil Minahasa Jemaat Baitul. Untuk itu saya mengatasnamakan Badan Pekerja, Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus menyampaikan kepada keluarga Ladi Kambei, terima kasih banyak. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati kehidupan keluarga. Terima kasih. Info ibadah Minggu 17 Januari 2021, pembantu Kadim dan penanggung jawab yaitu kolom 19, kolom 20 dan kolom 21, Penatua Aris Lungkang pada jam 5 subuh, ya. Dan pada jam 9 pagi kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 penanggung jawab Dr. Derek Lengkong. Dan pada jam 6 sore yaitu kolom 4, kolom 5 dan kolom 6 penanggung jawab Samas Hengki Nayuan. Dan juga keuangan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dapat melihat di lembaran warta jemaat, ya. Kalau tidak sesuai mohon konfirmasi kepada Badan Pekerja atau kepada pegawai gereja apabila terdapat kekeliruan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh Badan Pekerja dan juga pelayan khusus yang hadir menyampaikan, juga jemaat menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Kadim kita, yaitu Pendeta Otorida Lanes STH. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dan kemauan untuk memberitakan berita firman Tuhan atau melayani jemaat, yaitu lebih khusus lagi keluarga Lanes Kanter, untuk menjadi berkat bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada songs leader dan juga operator LCD dan operator live streaming serta seluruh jemaat yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Juga terima kasih kepada kostor dan pada pegawai gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat bagi kita semua. Tuh kita di tahun ini semusi mau beli rumah. Tuh kita di tahun ini semusi ada pekerjaan. Itu orang visi dan misi dari setiap manusia.
harapan dan kerinduan. Ya bersyukur mereka-mereka yang telah memiliki pekerjaan tetap, memiliki penghidupan, dan bersyukur mereka yang melakukan usaha bisnis mereka dengan tekun dan setia. Tetapi bukan tidak sedikit mereka yang bermalas-malasan tentang kehidupan ini. Sehingga saudara-saudara, ayat 9 dia berkata, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Jadi firman Tuhan mau mengingatkan hari ini kepada kita semua, kepada anak-anak muda, kepada orang tua, bahwa saudara-saudara bekerja atau tidak bekerja, kita harus makan dan minum. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Bukan cuma berdoa, mesti juga bekerja. Bukan cuma bekerja, mesti juga berdoa. Karena setiap apa yang kita nikmati dalam kehidupan ini adalah berkat yang telah Tuhan sediakan. Sehingga ada yang bilang, "Kang, helai burung di udara Tuhan semakang." Kok apalagi itu orang manusia. Banyak juga yang manusia berpikir seperti burung di udara. Oh, burung kok Tuhan semakang? Masa orang Tuhannya mau semakang? Kontorannya nak mau berupaya, nak mau berusaha. Hari ini firman Tuhan memberi semangat kepada kita semua agar kita memahami dalam perjalanan kehidupan ini kita dikuatkan oleh Tuhan. Ada firman Tuhan yang bukan cuma berbicara tentang pergumulan, bukan cuma berbicara tentang sukacita, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita berjuang, kita bertahan di dalam dunia ini untuk makan dan minum. Sehingga saudara-saudara, setiap orang bisa menjadi sukses. Orang miskin menjadi sukses itu ada. Dan juga orang yang dikatakan jelek menjadi sukses itu ada. Bahkan orang yang cacat menjadi sukses itu ada. Cuma yang nyenak pernah orang lihat orang malas jadi sukses. Dan memahami perjalanan kehidupan ini saudara-saudara, harus dipahami bahwa berkat itu dari Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara-saudara. Dan harus kita pertanggungjawabkan berkat itu di dalam kehidupan ini, agar supaya kita menikmati kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Tuhan tidak membenci orang malas, tetapi Tuhan mengizinkan orang rajin untuk mengambil berkat dari orang malas. Sehingga saudara-saudara, mari kita memahami kehidupan ini agar supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Pendeta Lia yang hadir beribadah saat ini, si banyak keluarga-keluarga atau pribadi yang produktif. Kalau pribadi yang produktif dominan dari umur 20 sampai umur 40, 45. Banyak juga di umur-umur belasan so produktif, so tahu bekerja, so tahu mencari nafkah sendiri. Bahkan juga dia telah hidup dari penghasilannya. Orang kata mau berharap kamari patut orang tua yang so lanjut usia, Kang, so agak susah. Tetapi juga ada anak yang kepala batu. Orang tua soalnya ada apa-apa so lanjut usia, bahkan so pensiun mau minta ini dan itu. Padahal dia bisa bekerja, dia bisa berupaya dan berusaha. Masalah itu orang tua mau bilang, anak belajar pesemut. So lihat sana tu bivi merah dan bivi hitam. Dorang mengumpulkan makanan pada waktunya. Maka kita percaya saudara-saudara, kita tetap terus hidup sebagai manusia yang berakal, manusia yang berhikmat, agar supaya pelajaran-pelajaran penting di dalam hidup ini kita pahami dan kita mengerti dan kita bertanggung jawab di dalamnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan DSL nomor 176 musim penuaian. Selaku orang pengetam yang rajin kami himpunkan gandum dan bawang masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus, dan Yesus pun kupujikan yang Tuhannya penuaian, yang berilah berkat bahkan pun yang matilah sepri gandum. Pergi dan bekerja
satu-satu. Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengatam. Maju dengan nama Tuhanmu, dan kami pun mengumpul terus dan ingat kata penebus, bekerja dengan rajin dan sabar sebab penyuan besar, dan kurang orang bekerja. Hai, lihat habis putihlah, pergi kepada bandangku, bekerja dengan rajinmu. Pergi dan bekerjalah, kamu satu-satu. Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengatam. Maju dengan nama Tuhanmu. Selaku orang pengetam yang rajin kami himpunkan gandum dan bawa masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus. Dan Yesus pun kupujikan, yang Tuhannya penuaian, yang berilah berkat bahkan pun yang matilah sepri gandum. Pergi dan bekerjalah, kamu satu-satu. Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengatam. Maju dengan nama Tuhanmu. Dan kami pun mengumpul terus dan ingat kata penebus, bekerja dengan rajin dan sabar sebab penuan besar, dan kurang orang bekerja. Hai, lihat habis putihlah, pergi kepada bandangku, bekerja dengan rajinmu. Pergi dan bekerjalah, kamu satu-satu. Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengatam. Maju dengan
satu-satu. Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengetam. Maju dengan nama Tuhanmu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan, menjadi penguatan bagi kami, tetapi juga membuka hati dan pikiran kami sebagai ciptaan-Mu, sebagai umat-Mu. Kami menyadari setiap bentuk berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami, itu harus kami pertanggungjawabkan di dalam hidup ini. Maka biarlah kami sebagai umat-Mu, setiap berkat dan kemurahan Tuhan, kami mampu bertanggung jawab, melakukannya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi juga kami percaya Tuhan, bahwa kemurahan dan kasih sayang Tuhan Allah terus menjadi bagian hidup kami. Berkatilah masa depan anak-anak kami, berkatilah orang tua kami yang sudah lanjut usia, anugerahkan sehat kuat bagi mereka, anugerahkan kemampuan, dan kami percaya Tuhan menolong kami semua. Dan Tuhan kiranya balas berkat bagi keluarga-keluarga yang telah memberikan bantuan bagi gereja-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kasih sayang Tuhan Allah terus menjadi bagian kehidupan dari keluarga mereka masing-masing. Dan biarlah penyertaan Tuhan Allah terus mereka nikmati di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan balas berkat yang melimpah bagi mereka. Ini kami yang bersyukur oleh karena Engkau menuntun peribadatan kami di pagi hari sampai siang hari ini dengan sempurna, dengan Tuhan menganugerahkan kami kemampuan dan hikmat selalu. Dan kami percaya Tuhan menolong kami untuk melakukan tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kehidupan kami Bapa, kami taruh dalam tangan kasih-Mu hari ini, esok, dan seterusnya. Ini doa kami, dan doa ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita menutup ibadah ini, diundang kita semua berdiri. Klik nomor 285, sehati sekerja. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sekerja. Jangan dengan mulut, hanya hatimu patutlah berkata pada yang teman. Angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup
Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah telah selesai, silakan kita duduk, kita saat teduh sejenak, kemudian kita mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti warta jemaat Minggu 10 Januari 2021. Didahului dengan kami mengundang keluarga Ladikambe dari kolom 7 untuk boleh tampil di depan. Keluarga besar Ladikambe, Om Edi, istri, anak-anak kalau ada, dampingi Di oleh mana Yesus. keluarga Ladikambe telah memberikan mesin fotokopi M3660 plus kabel USB seharga Rp15.245.000 yang akan diserahkan. Barangnya sudah di depan, ya, diserahkan kepada badan pekerja. Pegang John, tolong fotokopi, tolong difoto. Fotokopi ini diperuntukkan untuk memudahkan fotokopi yang sering dibuat oleh gereja, bukan untuk umum. Jadi jangan tahu orang gereja Gemim ada Baitul ada fotokopi, kong semua orang semua datang berfotokopi di sini. Untuk itu kami mohon maaf. Fotokopi ini diperuntukkan untuk kegiatan pelayanan yang berada di gereja Masih Injil Minahasa Jemaat Baitul. Untuk itu saya mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus menyampaikan kepada keluarga Ladikambe terima kasih banyak. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati kehidupan keluarga. Terima kasih. Info ibadah Minggu 17 Januari 2021, pembantu Kadim dan penanggung jawab yaitu kolom 19, kolom 20 dan kolom 21 Penatua Aris Lungkang pada jam 5 subuh, ya. Dan pada jam 9 pagi kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 penanggung jawab Dr. Derek Lengkong. Dan pada jam 6 sore yaitu kolom 4, kolom 5 dan kolom 6 penanggung jawab Samas Hengki Nayuan.
Dan juga keuangan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat melihat di lembaran warta jemaat ya. Kalau tidak sesuai mohon konfirmasi kepada badan pekerja atau kepada pegawai gereja apabila terdapat kekeliruan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh badan pekerja dan juga pelayan khusus yang hadir menyampaikan, juga jemaat menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kadim kita, yaitu Pendeta Otorida Lanes STH. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dan kemauan untuk memberitakan berita firman Tuhan atau melayani jemaat, yaitu lebih khusus lagi keluarga Lanes Kanter, untuk menjadi berkat bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada songs leader dan juga operator LCD dan operator live streaming serta seluruh jemaat yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Juga terima kasih kepada kostor dan pada pegawai gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat bagi kita semua.